Udah seperti ini. Masya Allah. Di tahun 2025 masih ada desa dengan kondisi jalan seperti ini. Waduh. Kampung tersepi Bondowoso. Kampung apa namanya tadi? Menuran. Oh, Pak Kampung. Ada jalan alternatif ini yang saya kecelakaan ini deh. Oh, lewat situ. Iya, jalannya. Berarti sangat parah berarti jalannya. Iya, dek, lebih parah dari sini. Oh. Jalan murah sangat dibutuhkan. Soalnya kan lahiran. Oh. Kan saya kan lahir di tengah jalan. Yang nyampe ke rumah sakit. Barusan ini, Pak? Iya. Ada di sini nih, kecil. Lahir di jalan juga. Baik. Kabupaten Bondowoso adalah satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur yang tidak mempunyai laut. Kabupaten ini dikelilingi oleh beberapa gunung, diantaranya Gunung Argopuro, Gunung Piramid, Gunung Ijen, Gunung Putri, Gunung Raung, dan gunung-gunung kecil yang lain. Tak heran banyak kecamatan ataupun desa di Kabupaten Bondowoso memiliki topografi perbukitan yang naik turun. Bahkan beberapa desa lokasinya terpencil di kaki-kaki dan lereng gunung. Salah satu desa yang berada di daerah pegunungan yaitu Desa Lepra, dengan salah satu dusunnya bernama Dusun Menuran. Dusun atau kampung Menuran ini berada di kaki Gunung Pandita, yaitu gunung yang berada di sisi utara Kabupaten Bondowoso. Jarak kampung Menuran ini sekitar 25 km dari alun-alun kota Bondowoso, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan motor. Dari jalan utama Bondowoso Situbondo, tepat di depan Perum Perhutani Tapen, kita ambil jalan yang ke kiri. Dari sini jaraknya sekitar 9 km. Kampung Menuran ini secara administratif berada di Desa Lepra, namun untuk akses masuknya kita lebih banyak melewati wilayah Desa Panda, karena jarak kampung Menuran dari pusat Desa Lepra cukup jauh, dengan kondisi jalan yang sangat parah.
Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ngeluyur. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di Kabupaten Bondowoso, Sobat Ngeluyur. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke sebuah kampung terpencil yang berada di atas gunung, Sobat Ngeluyur. Nama kampungnya kalau tidak keliru di Google Map itu tertulis Kampung Telogo yang terletak di Desa Lepra, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Nah, seperti apa kondisi kampungnya nanti kita lihat bareng-bareng, Sobat Ngeluyur. Dan saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk Desa Panda. Ini sebelum memasuki Desa Lepra, Sobat Ngeluyur. Karena untuk menuju ke Kampung Telogo tersebut kita tidak melewati pusat Desa Lepra, Sobat Ngeluyur. Jadi dari Desa Panda nanti kita belok ke kiri. Kalau ke pusat Desa Lepranya itu masih terus, Sobat Ngeluyur, sejauh kira-kira 2-3 km lagi. Nah, nanti di pusat Desa Panda ini kita nanti setelah kantor desa belok ke kiri, Sobat Ngeluyur. Oke, Sobat Ngeluyur, langsung saja kita meluncur ke Kampung Telogo, desa terpencil di atas gunung. Markidal, mari kita budal. Kelangkong pagi. Nah, Sobat Ngeluyur, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Desa Lepra. Lepra 3, Sobat Ngeluyur. Seperti ini naik. Dan ternyata ini ada tiang listrik di sini. Artinya listrik dari PLN ini sudah masuk ya. Tidak seperti ini. Masya Allah. Di tahun 2025 masih ada desa dengan kondisi jalan seperti ini. Sungguh ironis sekali ya. Ada rumah di sini, rumah bagus. Pak. Tidak disangka ada perkampungan di atas gunung dengan akses jalan tanah seperti ini. Ini sebetulnya kalau di aspal mudah betul-betul, karena tanahnya sudah keras ini, sudah tanah paras ini. Ini mana ya? Tidak bisa, katanya jaraknya jauh-jauh. Ini mirip-mirip yang ada di Pulau Madura, seperti ini. Wah, batu. Ini sebetulnya lebar jalannya, mobil ini masuk. Wow, keren sekali pemandangannya dari sini. Wah, keren. Ada rumah di situ. Itu gunung apa itu? Lanjut saja, Sobat Ngeluyur. Gersang ya ternyata. Hidup ini tanaman jati, jagung. Dari Matawang ya. Beginilah kondisi jalan menuju ke kampung terpencil Menuran.
Kampung ini masuk ke Desa Leprak, Kecamatan Kelabang, Bondowoso. Namun, akses termudah harus melalui Desa Panda. Jarak dari kantor Desa Panda sekitar 6 km. Jalannya berupa tanah berbatu, lebih mirip tanah padas. Kalau musim kemarau begini, kondisinya masih lumayan. Namun, jika musim penghujan, saya yakin jalannya akan licin. Banyak genangan air yang sangat membahayakan bagi pengendara. Di sepanjang perjalanan, kita akan sering menjumpai tanaman jati dan tanaman tebu, karena hampir semua lahan di sini ditanami kedua macam tanaman tersebut. Saat ini saya sudah berada di Kampung Menuran Desa Leprak, Sobat Gluyur. Dan ternyata nama kampungnya adalah Kampung Menuran di sini. Tadi tertulis di depan itu Kampung Menuran. Karena saya tahunya dari Google Map, itu tidak tertera nama kampungnya namanya apa. Jadi saya cuma ancar-ancarnya SDN 3 Leprak itu, Sobat Gluyur. Dan ternyata nama kampungnya adalah Kampung Menuran. Nah, ini kampungnya berada di sebelah situ, Sobat Gluyur. Di depan situ adalah kampung terakhir sebelum gunung, ini kalau tidak keliru Gunung Putri itu ya, bagian dari itu jajaran pegunungan di sebelah utara Kabupaten Bondowoso. Nah, tadi saya dari situ, mungkin dari kantor Desa Panda itu sekitar 6 km, Sobat Gluyur, menuju ke kampung ini. Wah, dengan kondisi jalan seperti Sobat Gluyur lihat tadi, tanah keras, tanah paras istilahnya kalau orang sini bilang. Kalau musim kemarau gini aman-aman saja ya. Entah kalau musim penghujan seperti apa. Tapi jalannya lebar, ini akses mobil, masuk ini mobil. Dan ini ada sebuah jembatan untuk memasuki area Kampung Menuran ini. Oke, Sobat Gluyur, kita langsung saja berkeliling melihat Kampung Menuran, suasana di pagi menjelang siang ini. Kebetulan ini di hari Minggu. Kampung Menuran ini terletak di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso, Sobat Gluyur. Nah, ini mungkin ada sekitar 50-60 rumah di sini ya, tidak terlalu banyak. Tapi ada sekolah dasar di sini. Entah murid-muridnya ada berapa di sini ya. Mungkin SD kecil di sini, Sobat Gluyur. Jalan yang kita lalui tadi berupa jalan tanah berbatu atau tanah baras, Sobat Gluyur. Nah, ini rumah pertama memasuki Kampung Menuran. Rumahnya banyak yang permanen ya. Ada beberapa yang permanen, tidak terlalu banyak juga sih. Rata-rata terbuat dari kayu ini. Nah, seperti ini. Suasana perkampungannya sangat-sangat sepi, Sobat Gluyur. Ini bisa dibilang kampung tersepi di Bondowoso. Wah, ini jalannya sudah bagus ya, lumayan lah, lumayan bagus. Ini rumah-rumah kayu seperti itu, ciri khas pedesaan di Bondowoso. Dan ini ada sebuah bangunan SDN Leprak 3. Nah, kita masuk ke dalam.
Nah inilah SDN Leprak 3 Sobat Ngeluyur. SD yang terletak di kampung paling sepi di Bondowoso, di bawah gunung. Kalau kita perhatikan, letak kampung Menuran ini berada di kaki gunung dan dikelilingi oleh pegunungan. Ada sekitar 80 rumah di kampung Menuran, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Tanaman yang ditanam berupa tanaman tebu, jagung, kedelai, cabai, dan tanaman yang lain di saat musim kemarau. Tanaman padi hanya ditanam pada saat musim penghujan saja. Seperti Sobat Ngeluyur lihat tadi, perjalanan ke kampung ini butuh perjuangan yang ekstra. Dari situ kita bisa membayangkan betapa terpencilnya kampung ini. Tidak terbayang bagaimana keadaan masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhannya, seperti belanja bahan pokok, pakaian, sampai kebutuhan akan pendidikan. Dari informasi warga sekitar, untuk memenuhi kebutuhan pokok, warga di sini hanya mengandalkan dari warung-warung yang ada di tengah kampung. Kebetulan ada 2 warung di kampung ini, salah satunya milik Bapak Kepala Dusun atau warga di sini menyebutnya dengan Pak Kampung. Untuk pendidikan sudah ada sekolah dasar negeri yaitu SDN Leprak 3, sebuah SD kecil yang hanya mempunyai 3 ruang kelas dengan jumlah muridnya yang sangat minim. Informasinya hanya ada 9 siswa dari semua kelas yang ada. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak di sini harus keluar kampung. Namun biasanya anak-anak di sini melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren. Meskipun berada di daerah terpencil, syukur alhamdulillah untuk listrik kampung ini sudah teraliri listrik dari PLN sejak 5 tahun yang lalu Sobat Ngeluyur. Sini masuk kampung apa namanya Mbak ya? Menuran. Menuran. Oh, Menuran. oh Pak Kampung. Iya. Oh. Masuk dek. Oke. Iya. Dari mana Anda? Jember Pak. Saya. Itu Pak Kasem. Saya. Ya itu. Itu memang dari dulu itu belum pernah di aspal apa, di beton apa Belum gimana? dek, itu ada rabat sedikit-sedikit, Iya. ada aspal itu sedikit itu dari Dewan P3 dari mana ini Lumut Ramban. Oh, berarti dari Salawi itu. Anggota legislatif berarti ya, DPR lah ya. Iya. Pokok di sini dek, warga di sini, warga dusun Menuran sama Telogo, tiap tahunnya itu ya swadaya kerja bakti itu. Oh, swadaya berarti. Itu kan kerja bakti itu dek. Oh. Yang cukreng-cukreng itu kan Tutupi itu. ditutupi ya. itu dek. Tiap tahun sudah. Berarti pusat desanya desa Leprak yang sebelah situ gitu ya? Iya, dari desa Pandak terus kencang sih. Kalau akses ke pusat desanya dari sini langsung nggak bisa Pak ya? Harus lewat desa Pandak. Kembali lagi. Ada jalan alternatif. Ini yang saya kecelakaan ini dek. Oh, lewat situ. Iya, jalannya. Berarti Oh, sangat parah berarti jalannya. Iya dek, lebih parah dari sini. Oh. Jalannya segini cuma. Setapak gitu ya. Iya, jalannya sepeda cuma. Naik trail kalau teori Mbak ya. Iya, makanya saya kecelakaan di sana. Sama warga itu udah ketemu, sudah tabrak. Kaget itu Pak ya. Iya. Yang pertigaan itu masuk wilayah Leprak. Yang ke sananya ke timurnya masuk Panda. Oh, yang kampung terakhir itu berarti. Ada perkampungan Panda itu ya. Iya, itu Panda terus ke barat Mas. Ke barat kan. Nyampe ini yang tinggi ini. Sini. Oh, sampai tinggi. Nah itu Oh. ke sananya ke timurnya masuk wilayah Panda. Makanya wilayah Leprak, kepala desa Leprak masuk Lampung gitu. Lampung jalan nah, Kapada. Oh iya, mungkin itu ya kesulitannya Iya. Mbak ya. Kesulitannya maksudnya Kak untuk Makanya mengajukan dana apa-apa. desa itu mau diarahkan ke sana masuk wilayah Panda. Panda iya.
Ya harus sasaran. apa istilahnya? Harus komunikasi dua desa ini, Pak ya. Yang Panda mau memperbaiki jalan itu, warganya Nggak ada. Nggak ada. Iya betul. Iya dilema ya. Iya Mas. Iya. Dilema. Itu masalah. Ya, harusnya kepada desanya harus kompromi. Iya komunikasi. Sama. Ya apa biayanya dari sini lah numpang istilahnya ya. iya, Apa separuh-separuh bagaimana gitu. nggak tahu nih. Ya semoga saja lah nanti dapat solusi Pak ya, Iya, biar ya kasihan juga warga sini kalau mau sekolah ke bawah gitu, mau melanjutkan ke SMP gitu. Mungkin ada sentuhan dari pemerintah atas. Iya, semoga. Ya, Nah, Sobat Meluyur, kali ini kita sudah berada di tengah-tengah perkampungan ini, Sobat Meluyur. Di Kampung Menuran ini. Wah, ini kampung ini dikelilingi oleh pegunungan, Sobat Meluyur. Entah gunung apa namanya itu. Nah, ini. Dan ternyata di sini ada sekitar 80 rumah katanya, Sobat Meluyur. 80 rumah. Ya, mungkin 80 kakak lebih ya. Karena satu rumah biasanya dihuni oleh beberapa kakak. Maksimal 2 kakak biasanya. Nah, ini. Rumah-rumahnya seperti ini kondisinya. Ini banyak rumah permanen di sini ternyata. Artinya warga di sini ya lumayan makmur lah. Pekerjaannya rata-rata petani di sini. Tani jagung dan tanaman-tanaman kebun tanaman ladang. Kalau padi atau di sawah itu biasanya mengandalkan air hujan di sini. Kebetulan sekarang musim kemarau jadi lahannya ditanami tanaman ladang. Bu. Nah, ini Sobat Meluyur ciri khas pedesaan di Bondowoso. Rumah-rumahnya seperti ini, Sobat Meluyur. Rumah kayu seperti ini. Ini berjejer biasanya. Halamannya luas sekali di sini. Nah, seperti ini ciri khasnya. Ciri khas pedesaan di Bondowoso. Ini mirip-mirip dengan pedesaan yang ada di Madura, Sobat Meluyur. Karena memang penduduk Bondowoso itu rata-rata warga keturunan dari Pulau Madura situ. Leluhurnya itu banyak orang Maduranya. Jadi bahasa yang digunakan juga bahasa Madura di sini, Sobat Meluyur. Mungkin dulunya ya kabupaten ini orang-orangnya berasal imigrasi dari Madura. Utamanya Madura Sumenep di sini. Madura Sumenep. Karena Pulau Madura kan terbagi jadi 3 kecamatan, 4 kabupaten, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Nah, kebanyakan di sini berasal dari Sumenep, Sobat Meluyur. Seperti ini suasananya, Kampung Menuran, kampung paling sepi di Bondowoso. Seperti ini. Dari bincang-bincang dengan warga yang ada di kampung ini, Kampung Menuran merupakan kampung terjauh di Desa Lepra. Jarak kampung ini ke pusat Desa Lepra sekitar 3 km. Itu pun akses jalan dari kantor Desa Lepra ke sini harus memutar ke Desa Panda, sehingga jaraknya lebih jauh, otomatis waktu tempuhnya juga lebih lama. Keadaan ini diperparah dengan kondisi jalan yang lumayan sulit untuk sampai ke kampung ini. Ada beberapa kejadian orang yang sakit kemudian meninggal dan orang hamil lalu melahirkan di tengah perjalanan karena tidak nutut ke rumah sakit dan puskesmas akibat jauhnya jarak ke rumah sakit dan sulitnya medan jalan.
Harapan warga di kampung ini sangat besar agar akses jalan tersebut bisa segera diperbaiki. Mungkin proses perbaikan jalan ke kampung Menuran ini tidak mudah karena terkait batas desa. Dari informasi Bapak Kampung, akses jalan ke kampung Menuran ini lebih banyak melewati desa Panda daripada desa Leprak sendiri. Untuk itu diperlukan komunikasi dari perangkat kedua desa tersebut, yang dalam hal ini adalah desa Leprak dan desa Panda. Ya, semoga saja pihak terkait bisa merespon dan menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Berarti masyarakat kantor nih harapan paling besar nih akses jalan gitu kan? Akses jalan. Terutama jalan. Jalannya sangat dibutuhkan. Soalnya kan mau lahiran. Oh. Kan anak saya kan lahir di tengah jalan. Iya. Yang nyampe ke rumah sakit. Barusan ini, Pak? Iya. Ada di sini nih, yang kecil lahir di jalan juga. Mbak, itu ceritanya ditandu apa gimana Enggak, sini, Pak? Langsung Pakai motor. Sudah istilahnya tidak nutut sudah, Pak, ya di jalan. Soalnya kan mobilnya kan di bawah. Oh. Pakai pickup. Iya. Nggak nyampe lahir di tengah jalan. Di tengah jalan, Pak, ya. Iya, kan kasihan. Iya. Banyak kejadian orang sakit Kadang ambulan nggak bisa nggak nyampe di sini, kadang ada yang nyampe. Terakhir sampai mana mobil itu, Pak, parkir biasanya? Ini di depan masjid ini. Masjid. Dengan sosial masyarakatnya tinggi. Tinggi sini, Pak, ya. Kalau masyarakatnya nggak tinggi ya nafsi ya sudah gotong sendiri. banyak kejadian-kejadian orang sakit mau pulang sini mati tengah jalan nggak nyampe. Kalau timur gini nyaman kan. Kalau pas musim hujan lebur. Banyak orang jatuh kalau musim hujan. Nggak ada itu biasanya kan apa istilahnya melico kayak sini kan Nggak ada ke sini, Pak. Ada. Melico. Pasar keliling naik motor biasa aja itu. Ya rasanya ini sudah ke Bu Kampung beli di situ ya kan terbatas. Kalau pas habis ya habis sudah. Tapi padahal tanahnya paras, Pak, ya. Mana tetap licin masih, Pak. Sebagian licin sebagian enggak. Ya cuman ya itu kalau musim hujan kan udah ketahuan kan yang lubang di mana, yang ini di mana. Oh iya, genangan itu. Kadang diterobos, saya sendiri sering jatuh kok. Iya. Agak biru. Yang ini lahir di tengah jalan. Ada ini, Pak, ya. Iya. Tidak boleh. Iya, ini Pak Jok. Hah? Nah, ini Sobat Liur, ini keluhan dari warga sekitar di sini mengenai akses jalan, terutama Sobat Liur. Akses jalan di sini ini seperti Sobat Liur lihat tadi, itu berupa jalan tanah, Sobat Liur. Kalau musim kemarau masih mendingan ya. Kalau musim penghujan ini kata warga sekitar di sini licin parah, Sobat Liur, sangat licin katanya. Jadi kalau ada orang sakit, orang melahirkan itu mobilnya nunggu di bawah situ, Sobat Liur. Kadang pernah kejadian itu orang melahirkan ataupun orang meninggal itu melahirkan di tengah jalan ataupun meninggal di tengah jalan, Sobat Liur. Itulah ironi warga di sini, Sobat Liur. Kehidupan warga kampung terpencil yang ada di Bondowoso ini sangat apa ya, miris sekali. Di tahun 2025 ini masih ada kampung seperti ini, masih kampung sepi seperti ini dengan akses jalan berupa jalan tanah ini, Sobat Liur. Ya, semoga saja dengan adanya video ini nantinya pihak-pihak terkait bisa merespon keluhan warga sekitar. Ya, mungkin bisa dibuatkan jalan beton ataupun diaspal sekalian di sini agar warga sini lebih mudah untuk mobilisasi turun ke sana untuk belanja ataupun untuk berobat dan yang lain, Sobat Liur.
Oke Sobat Ngeluyur, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Admin mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.